Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 05059944 dari Prodi Sistem Informasi UBJ Juti Jakarta. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugas 3 sendiri di sini saya diperintahkan untuk membuat suatu web. Yang pertama, tugas praktek 3 ini memiliki tujuan agar mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep Vue Component dan Vue Template. Yang kedua, agar mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data, mustache atau direktif vtext untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dan selanjutnya, sampai 8 tujuan. Kemudian untuk soal tugasnya, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik ketiga ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Jadi saya sudah diberi file JSON, yaitu data bahan ajar JSON. Ini. Kemudian untuk struktur filenya itu saya ikut seperti ini. Di sini akan saya jelaskan untuk file yang sudah saya buat. Di sini saya memiliki indeks HTML. File ini merupakan halaman utama aplikasi yang berfungsi sebagai root Vue.js. File ini mengatur perpindahan halaman menggunakan tab state dan memanggil seluruh komponen yang digunakan. Kemudian setelah itu ada style CSS. File ini digunakan untuk mengatur desain antarmuka aplikasi agar lebih menarik, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian ada data bahan ajar JSON. File ini yang diberikan oleh dosen sebagai sumber data sementara. Setelah itu ada PJS. File ini berfungsi sebagai service untuk membaca data dari file JSON yang tadi, sehingga komponen tidak perlu mengakses data secara langsung. Kemudian saya juga ada file app.js. File ini merupakan pusat pengelolaan aplikasi yang bertugas memuat data, template, serta menghubungkan seluruh komponen Vue.js. Setelah itu saya juga ada stocktable.js dalam file komponen. Kita lihat, file ini digunakan untuk menampilkan data stok bahan ajar serta menyediakan fitur filter, sorting, edit, dan delete seperti pada petunjuk tugas tadi. Kemudian saya juga ada do tracking.js. Nah, dalam file ini digunakan untuk mengelola seluruh proses tracking pengiriman bahan ajar, mulai dari pencarian, pembuatan DO, hingga monitoring status pengiriman. Setelah itu ada status batch.js. Di sini saya gunakan untuk menampilkan kondisi stok bahan ajar dan memberikan informasi tambahan melalui tooltip. Setelah itu ada app modal.js. Di sini digunakan sebagai dialog konfirmasi untuk memastikan pengguna tidak menghapus data secara tidak sengaja. Lalu dalam file templates di sini ada stocktable HTML. File ini berisi struktur tampilan untuk fitur pengelolaan stok bahan ajar. Lalu ada file do tracking HTML. File ini berisi tampilan halaman tracking delivery order yang digunakan pengguna untuk memantau status pengiriman bahan ajar. Setelah itu ada status batch HTML. File ini digunakan untuk menampilkan indikator status stok secara visual agar mudah dipahami pengguna. Dan yang terakhir ada app modal HTML. File ini berisi struktur tampilan modal konfirmasi yang muncul sebelum data dihapus. Baik, sekarang langsung saya coba jalankan. Saya di sini menggunakan npm, saya install dulu. Setelah itu npx http server. Setelah itu di sini saya sudah mendapat alamatnya. Langsung klik saja. Baik, di sini sudah muncul untuk tampilan webnya seperti ini. Yang pertama itu halaman stok bahan ajar.
Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Di sini ada kode mata kuliah, lalu ada judul, ada kategori, kemudian ada UT daerah, lalu ada lokasi rak, harga, quantity. Di sini harga menggunakan kurensi Rp, kemudian ada quantity. Quantity juga menggunakan formatting dengan menambahkan satuan buah. Lalu untuk safety juga menggunakan satuan buah. Lalu ada status, aman, menipis, atau kosong. Lalu untuk catatan HTML ditampilkan saat men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip. Ketika diletakkan di atasnya, maka akan muncul catatannya. Seperti itu, menggunakan tooltip. Setelah itu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Ketika diklik edit, maka akan muncul ada formnya. Ini edit data bahan ajar, lalu ini untuk update. Saya akan coba, misalnya saya update. Untuk harganya saya ubah. Maka akan muncul konfirmasi data berhasil diupdate. Ketika saya lihat, nah di sini sudah berubah harganya. Setelah itu juga terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Baik, di sini ada filter UT daerah. Saya klik, ketika saya pilih UT daerah, baru kemudian muncul pilihan kategori. Setelah itu menampilkan jumlah stok yang kurang dari jumlah safety stock atau stok 0. Di sini ketika di checklist, yang muncul hanya stok menipis atau stok kosong. Kemudian juga ada fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Di sini ada urutkan berdasarkan judul, stok, harga. Kemudian juga filter ini bisa di reset. Nih seperti pada soal, fitur filter dapat di-set ulang atau di reset. Kemudian juga saya sudah menggunakan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul kategori. Di sini belum ada. Kemudian jika saya sudah memilih, maka akan muncul pilihan kategori. Seperti itu. Setelah itu menampilkan status dari stok bahan ajar. Di sini saya memilih untuk memberikan tulisan aman, menipis dan kosong, dan memberikan warnanya. Jadi aman hijau, menipis kuning, dan kosong merah. Kemudian juga terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Di sini ada tambah data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Kemudian juga ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar baru langsung disimpan dan diperbarui. Saya coba misalnya 1, 2, 3. Saya coba enter, maka data berhasil ditambahkan. Saya hapus dulu untuk filternya agar bisa melihat. Nah, di sini sudah muncul bus yang tadi saya buat. Nah, jika saya coba enter di sini, maka akan muncul tulisan seperti ini. Data belum lengkap. Jadi bisa enter itu ketika semuanya sudah terisi. Kemudian terdapat fitur untuk memperbarui update data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Tadi sudah saya jelaskan untuk update. Lalu ketika men-trigger enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai terbaru. Saya coba sekali lagi. Saya edit. Saya hapus harganya, saya ubah 50.000. Kemudian saya enter. Nah, maka data berhasil diupdate.
Di sini sudah berubah menjadi 50.000. Kemudian terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol atau icon delete. Kemudian sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfigurasi penghapusan data kepada pengguna. Di sini sudah muncul pop-up, jika ya maka data dihapus, jika batal maka tidak jadi. Untuk halaman stok bahan ajar sudah. Setelah itu untuk nomor 2, halaman tracking delivery order. Langsung saja saya ke sini. Kemudian pada tugasnya, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Di sini menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Di sini ada. Setelah itu pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Saya coba. Lalu saya klik enter. Nah, maka akan muncul pencariannya. Di sini sesuai dengan data dummy yang tadi, Rina Wulandari, ekspedisi, paket, tanggal, total. Nah, kemudian di sini juga bisa klik escape untuk mereset. Nah, langsung ke reset. Kemudian di sini juga terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Di sini ada nomor DO. Seperti pada tugas sebelumnya, nomor DO itu tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun, kemudian sequence number. Karena tadi nomor 1 sudah, maka ini sekarang nomor 2. Di sini NIM diisi secara manual, nama diisi secara manual. Kemudian ada ekspedisi. Ini juga ngambil dari data dummy yang tadi. Saya menggunakan elemen select. Lalu ada paket bahan ajar juga, ada nama paket dan judulnya. Kemudian setelah memilih paket akan muncul detail isi paketnya. Di sini juga terdapat harganya. Total harga diambil dari array of object paket. Kemudian ada tanggal kirimnya, saya buat seperti ini, date. Saya coba masukkan. Saya akan menginput NIM saya. Oke, DO berhasil ditambahkan. Setelah itu terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Kemudian data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date. Data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Saya coba menginput paket diterima. Paket tiba di lokasi pengiriman. Nah, di sini sudah muncul progres baru untuk jam dan tanggalnya mengikuti waktu sekarang 15.24. Kemudian tanggalnya juga 7 Juni 2026. Oke, untuk tugas 3 udah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.